Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Putri Angelina dengan NPM B1A1180026. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan asas hukum kepailitan. Prinsip-prinsip hukum kepailitan. Yang pertama, prinsip paritas kreditorium. Menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Prinsip paritas kreditorium dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam pasal 1311 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kedua, prinsip pari passu pro parte parte. Berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Kemudian menurut pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing. Kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kemudian yang ketiga, prinsip struktur kreditor. Penggunaan prinsip paritas kreditorium yang dilengkapi dengan prinsip dari passu pro parte parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan. Jika di antara kreditor tidak sama kedudukannya, bukan persoalan besar kecil piutang, tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam kepailitan kreditor diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kemudian yang keempat ada prinsip utang. Dalam proses acara kepailitan, konsep utang tersebut sangat menentukan. Oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Dengan demikian, utang merupakan raison d'être dari suatu kepailitan. Utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting sekali untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut. Yang kelima ada prinsip debt collection. Makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailin dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Fred BJ Tumbuhan menyitir pendapat dari Prof. Wessel di dalam buku Filed Verklaring menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailin perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan maupun permohonan menyatakan pailin adalah prosedur penagihan yang tidak lazim. Dinamakan tidak lazim karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai sarana tekanan untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor. Yang keenam, prinsip defaulting merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailin harus dibagi di antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas kreditorium dan prinsip pari passu pro parte parte, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor atau struktur kreditor prinsipal. Kemudian yang ketujuh ada prinsip debt forgiveness. Mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan. Akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yaitu merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor. Karena
sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula dan bahkan sampai pada pengumpanan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali. Kemudian yang kedelapan ada prinsip universal dan teritorial. Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor, baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau dikenal sebagai cross-border insolvency. Kemudian yang terakhir ada prinsip komersial exit from financial distress dalam kepailitan perseroan terbatas. Kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar atau exit strategi yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada kreditornya karena kondisi keuangan yang mengalami krisis ekonomi akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kita akan membahas tentang asas-asas hukum kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di suatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beretikat baik. Kemudian yang kedua ada asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Kemudian yang ketiga ada asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Kemudian yang terakhir ada asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Dan sekian, terima kasih.